Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carol Deni, G701-22149 dari kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai profil obat, struktur, dan hubungan dari senyawa obat yang akan saya bahas dengan ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta aktivitas biologis dari obat yang akan saya bahas, yaitu kalium diklofenak. Nah, pertama kita perkenalan dulu. Nah, apa sih kalium diklofenak itu? Nah, ini adalah senyawa kalium yang dikenal dengan nama generiknya, yaitu kalium diklofenak atau diklofenak sodium. Nah, obat ini itu merupakan golongan NSAID atau golongan non-steroid anti-inflammation drug. Dengan mekanismenya itu dia menghambat enzim siklooksiggenase atau COX-1 dan COX-2, lalu membuat dia mengurangi sintesis prostaglandin dan menurunkan inflamasi, nyeri, dan demam. Ini itu diindikasikan untuk nyeri akut seperti nyeri otot, nyeri haid, dan nyeri pasca operasi, untuk juga artritis dan dismenor dan migrain. Obat ini itu diedarkan dalam bentuk produk tablet oral cepat larut, sama suppositoria juga ada, injeksi intramuskular, dan gel topikal. Selanjutnya profil, kita masuk ke profil. Dengan senyawa ini memiliki rumus molekul yaitu C14H10Cl2NO2K. Nah, struktur dasarnya itu dia punya asam fenil asetat tersubstitusi. Ada struktur umumnya yaitu cincin fenil yang terhubung ke cincin diklorofenil via gugus atom amino atau yang NH. Nah, gugus asam karboksilat COOH yang membentuk garam kalium. Nah, adapun beberapa gugusnya yaitu ada gugus diklorofenil. Gugus ini itu punya peran untuk meningkatkan lipofilisitas dan daya afinitasnya terhadap COX. Lalu ada gugus amino. Ini itu menjadi jembatan penghubung antar dua cincin aromatik bagian dari farmakofornya. Nah, selanjutnya itu ada asam karboksilat, yaitu dia itu perannya untuk interaksi ionik dengan target atau dengan COX, dan ini penting untuk aktivitasnya. Selanjutnya kalium, dia itu membentuk garam. Untuk meningkatkan kelarutan dan kecepatan absorpsi. Nah, ada tiga farmakofor dari kalium diklofenak. Yang pertama itu dua cincin aromatik, yang kedua itu ada gugus amina jembatan, dan yang ketiga itu gugus asam yang berinteraksi secara ionik dengan enzim target. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan struktur kalium diklofenak dan aktivitasnya. Nah, kalium diklofenak ini memiliki struktur khas dari golongan NSAID yang terdiri dari dua cincin aromatik. Satu diantaranya adalah cincin diklorofenil yang mengandung substituen klorin di posisi 2 dan 6. Kehadiran gugus diklorofenil ini berperan penting dalam meningkatkan aktivitas molekul terhadap enzim siklooksiggenasi atau COX. Melalui interaksi hidrofobik yang kuat dengan sisi aktif enzimnya, ini penghubung antara kedua cincin aromatik tersebut adalah gugus asam amino yang menjaga orientasi spasial dan fleksibilitas molekul agar dapat berinteraksi optimal dengan target enzim. Selain itu, gugus karboksilat pada rantai asam asetat memegang peran penting dalam aktivitas farmakologis diklofenak karena berinteraksi secara ionik dengan residu arginin pada enzim COX, membantu menghambat sintesis prostaglandin. Bentuk garam kalium dari diklofenak meningkatkan kelarutan dalam air sehingga mempercepat absorpsi obat saat diberikan secara oral. Secara keseluruhan, kombinasi struktur tersebut menjadikan kalium diklofenak sebagai inhibitor kuat enzim COX dengan potensi analgesik dan antiinflamasi yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke hubungan struktur sifat fisiokimia terhadap absorpsi, distribusi, dan eliminasi serta aktivitas biologis obat. Kalium diklofenak memiliki beberapa sifat fisikokimia yang penting yang secara langsung memengaruhi profil farmakokinetiknya, termasuk absorpsi obat, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Berat molekulnya itu sekitar 296,5 gram per mol tanpa ion kalium, yang masih berada dalam kisaran optimal untuk difusi pasif melalui membran biologis. Obat ini itu sangat lipofilik dan nilai log P sekitar 4,51, yang berarti ia memiliki kecenderungan tinggi untuk larut dalam lemak dan menembus membran sel sehingga memperlancar distribusi ke jaringan. Kelarutan air dari bentuk garam kalium jauh lebih tinggi dibandingkan bentuk asam bebasnya, yang membuatnya cepat diserap di saluran pencernaan. Nilai pKa diklofenak sekitar 4 ini menunjukkan bahwa di lingkungan lambung yang sangat asam, diklofenak ini cenderung berada dalam bentuk-bentuk non-ionik yang kurang larut, sedangkan di usus halus ia lebih banyak berada dalam bentuk ionik yang lebih mudah diserap. Obat ini juga memiliki tingkat ikatan protein plasma yang sangat tinggi, yakni lebih dari 99%, yang berkontribusi
pada waktu paruh yang lebih panjang serta potensi interaksi dengan obat lain yang menggunakan jalur pengikatan protein serupa. Selanjutnya kita masuk ke hubungan struktur dan metabolisme obat. Metabolisme kalium diklofenak berlangsung terutama di hati dan melibatkan enzim sitokrom P450 khususnya CYP2C9. Proses metabolisme fase 1 utama adalah hidroksilasi cincin aromatik menghasilkan metabolit aktif seperti 4-hidroksidiklofenak. Struktur diklofenak yang mengandung cincin aromatik dan substituen halogen yaitu klorin memberi ketahanan parsial terhadap oksidasi meskipun hidroksilasi tetap terjadi secara selektif di beberapa posisi cincin. Gugus karboksilat tidak mengalami oksidasi tetapi menjadi target konjugasi dalam metabolisme fase 2 melalui glukuronidasi atau sulfatasi. Proses ini meningkatkan polaritas senyawa sehingga mempercepat ekskresi melalui urin dan empedu. Adanya dua cincin aromatik yang relatif stabil terhadap reaksi enzimatik juga berkontribusi pada keberlangsungan efek terapeutik sebelum akhirnya dieliminasi dari tubuh. Nah, mungkin itu saja. Sekian tinjauan saya mengenai kalium diklofenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.